Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Rendra Graha dengan NIM 11921046 dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar saya mengenai dua program tentang mata kuliah pada mata kuliah matematika dan kimia. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang mengapa saya membuat dua program ini. Yang pertama, program matematika saya buat karena pada dulu mata kuliah matematika pada TPB tahun lalu saya sedikit kesulitan dengan materi matriks ini karena harus melakukan banyak perhitungan dan satu persatu. Di sini saya akan membuat program untuk mempermudah kawan-kawan adik tingkat TPB maupun adik-adik yang masih SMA dan belajar materi tentang matriks. Selanjutnya saya akan membuat materi kimia tentang kenaikan CPD pada larutan yang dibuat karena saya sama sekali tidak mengerti mata kuliah atau pelajaran kimia saat SMA maupun TPB tahun lalu. Maka dari itu saya membuatnya walaupun rumusnya di sini sangat mudah. Hanya berupa penjumlahan MR dan massa jenis air. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang logaritma pada kedua program saya yang telah saya buat. Saya akan share screen. Oke, yang pertama ini pada program pertama. Yang pertama, program akan mengeluarkan perintah yaitu masukkan jumlah baris dan kolom pada matriks pertama. Yang diibaratkan jumlah baris adalah M dan jumlah kolom adalah N. Lalu diinput M dan N secara terpisah. Tetapi nanti pada program perintah diinput dengan dua angka yang dipisahkan dengan spasi lalu diklik enter. Selanjutnya pada matriks kedua sama tadi tapi nilai yang kita input berbeda yaitu P dan Q. Lanjut. Di sini akan langsung ke konsep percabangan yaitu jika kolom pada matriks pertama dan baris pada matriks kedua itu sama, misalkan matriks pertama adalah matriks 2 kali 3 dan matriks kedua adalah matriks 3 kali 2. Maka matriks tersebut dapat dikerjakan. Sedangkan jika jumlah kolom dan baris pada matriks pertama dan kedua tidak sama, contohnya matriks 1 kali 2 dan matriks 3 kali 1, maka tidak dapat dikerjakan. Karena konsep pada perkalian matriks ini adalah kolom pada baris pada matriks pertama akan dikalikan pada baris pada matriks kedua. Sehingga tidak dapat dikerjakan jika terjadi perbedaan. Selanjutnya, kita akan menginput elemen pada matriks 1 yang diinput. Selanjutnya, input elemen pada matriks kedua. Selanjutnya adalah proses perkalian matriks dan hasilnya selesai. Oke, kita lanjut kepada flowchart pada aplikasi kedua. Yang pertama adalah mulai. Selanjutnya kita adalah KB sama dengan 0,2. Selanjutnya kita KB 0,2 adalah ketetapan dari hukum yang telah ada. Selanjutnya kita akan mengeluarkan perintah yaitu masukkan massa zat larut. Zat larut di sini yang bisa kita ambil contohnya adalah gula. Lalu dinilai input P yaitu massanya yang dengan satuan gram massa gula tadi. Selanjutnya kita masukkan MR zat larut. MR dari zat gula tersebut yang bisa diambil dari satuan-satuan dari gula tersebut. Selanjutnya kita input nilai MR-nya. Langsung kita mengeluarkan output, masukkan massa zat larut. Massa zat larut tadi adalah massa yang sudah terlarut pada air, massa gula yang sudah terlarut pada air, dan kita masukkan input P. Selanjutnya titik didih pelarut adalah pelarut di sini adalah air yang sama dengan 100 Celcius. Kemudian keluar nilai titik didih larutan 100 derajat Celcius. Dan
keluar nilai kenaikan titik didih yang berupa larutan gua tersebut. Selesai di sini penjelasan tentang logaritma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode-kode program yang telah saya buat. Oke, baik. Sini saya akan menjelaskan tentang program pertama, yaitu tentang yang berupa tentang matriks, perkalian matriks. Sini pada awal include string, misalnya integer main. Selanjutnya kita integer nilai matriks yang berupa array yang pada matriks 1 bisa memuat hingga 10 data, dan matriks 2 dan hasil juga seperti itu. Selanjutnya kita nilai integer i, j, k, m, p, q, dan jumlah sama dengan 0. Ini yang berupa baris, kolom, dan hasil pada perkalian matriks. Selanjutnya kita akan mengeluarkan perintah. Ini adalah nama programnya, program perkalian matriks. Di sini saya akan mengganti sedikit. Ini harus seperti ini, biar bagus saja, biar rapih. Lanjut, kita akan memasukkan jumlah baris dan kolom pada matriks pertama. Lanjut, kita keluar lagi perintah pada matriks kedua, masukkan lagi baris dan kolom, kita input lagi. Di sini kita mulai masuk ke konsep percabangan tadi. If jika nilai n tidak sama dengan p, maka akan keluar perintah matriks tidak dapat dikalikan satu sama lain, karena kalau matriks pertama tidak sama dengan baris pada matriks kedua. Selanjutnya, jika n sama dengan p atau baris tadi sama dengan kolom tadi sama dengan jumlah baris, maka kita akan bisa langsung mengerjakan matriks. Di sini kita langsung masuk, akan keluar perintah masukkan elemen pada angka matriks pertama. Di sini konsep percabangan, i sama dengan 0, dan i dapat dikerjakan bila i lebih kecil daripada m. Begitu juga selanjutnya, ini tadi yang dimaksud ini adalah dari baris dari si matriks tadi. Dan kemudian kita input jumlah baris dan kolom. Selanjutnya kita langsung masuk pada matriks kedua. Ini matriks kedua. Konsepnya sama seperti tadi pada matriks pertama. Dan ujung-ujung kita masukkan nilai kolom dan baris pada matriks kedua. Selanjutnya kita masuk ke sini. Ini adalah matriks, jumlah matriks tadi. Selanjutnya untuk rumus perkalian matriks tadi adalah pada sini tadi. Jumlah sama dengan jumlah tadi yang berupa 0 ditambah matriks 1 dikali matriks 2. Dan akan keluar hasil seperti ini. Oke, langsung kita coba saja langsung ke demo program pada program pertama ini. Masukkan jumlah baris dan kolom pada matriks pertama. Kita misalkan saja matriks pertama adalah matriks dengan 2 baris dan 3 kolom. Selanjutnya, ini kita mengerjakan pertama adalah matriks yang bisa dikerjakan. Jadi jumlah si kolom pada matriks pertama dan baris pada matriks kedua sama, 3 kali 4. Nah, masukkan elemen angka matriks pertama. Karena matriks pertama adalah matriks 2 kali 3, kita bisa memasukkan hingga 6 data. Misalkan 2, 3. Ini kita membuat data ini, kita akan mengisi ke kanan atau kolom gitu. 2, 3, lanjut 5. Nah, ini udah dapat satu baris karena yang 3 kolom.
Ini sudah dapat 3 baris karena ini memiliki 3 kolom. Maksudnya pada baris kedua 4, 6. Matriks kedua ini matriks 3 kali 4 sehingga kita bisa memasukkan hingga 12 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan hasilnya sudah keluar. Mungkin cukup sekian tentang penjelasan dan demo dari program pertama. Kita langsung masuk ke, oh belum, kita masih nyoba lagi yang jika tadi jumlah baris dan kolom tidak sama, atau matriks tidak dapat dikerjakan. Jumlah tadi misalkan 2 kali 5. Dan ini kita misalkan 6 kali 7. Matriks tidak dapat dikerjakan karena kolom matriks pertama tidak sama baris baris. Dan nilai ini tidak sama dengan ini. Oke, cukup sekian program pertama. Lanjut ke program kedua. Yang pertama, kita akan menginteger nilai i dan nilai n yang sama dengan 2. Selanjutnya kita akan membuat data float yang berupa data koma, nilai TB yang berupa n, m, p, mr, g, kb sama dengan 0,2. KB 0,2 ini ketetapan yang sudah ada dalam hukum. Yang pertama kita mengeluarkan perintah masukkan zat pelarut. Tadi saya misalkan dalam bulan itu P berupa 1 diagram. Yang P tadi ini. Selanjutnya masukkan MR zat pelarut. Oh maaf, zat pelarut tadi yang dimaksud adalah air, yaitu H2O. Selanjutnya masukkan zat pelarut. Zat pelarut di sini adalah yang dimaksud yang akan terlarut dalam zat pelarut tadi yaitu air. Di sini kita masukkan MR gula yang bisa dapat dari nilai AR. Selanjutnya masukkan massa zat terlarut. Selanjutnya kita masukkan massa gula di sini. Oke, itu faktor inputnya. Yang selanjutnya kita masukkan rumus. M sama dengan 1000. 1000 di sini adalah massa jenis air dibagi dengan massa zat air tadi, massa airnya dikalikan dengan G. G adalah massa zat terlarut dibagikan dengan FR. Sehingga nanti bisa didapat nilai kenaikan di titik didih air. Selanjutnya kita akan membuat ini TB larutan, TB pelarut, dan delta TB. Kita masuk ke konsep perulangan tadi, integer i sama dengan 0, i lebih kecil dengan i plus plus. TBI sama 100. 100 ini tadi, TB pelarut yaitu 100 derajat Celcius yaitu air, titik didih air. Selanjutnya TB pelarut sama dengan TBI. Cout titik didih pelarut air sama dengan TB pelarut tadi tidak akan berubah karena titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Selanjutnya jika TB larutan itu massa dikalikan dengan KB. KB tadi ketentuan sudah ada dalam hukumnya. Oke, selanjutnya kita keluarkan perintah titik didih larutan, TB larutan, dan rumus dari delta TB adalah TB pelarut tambah TB larutan sehingga dapat nilai kenaikan titik didih sebesar delta TB tadi di sini. Oke, kita langsung ke demo programnya. Masukkan zat massa zat pelarut yaitu di sini zat pelarutnya adalah air, kita misalkan 50 gram. Kita masukkan MR zat larut. Kita cari dulu berapa itu MR zat gula. Yaitu MR gula adalah C12H22O11 yaitu dengan MR 342. Di mana ini didapat dari dari situ pokoknya. Kemudian kita masukkan zat larut yaitu gula, kita misalkan 100 gram.
Didapat nilai titik didih pelarut yaitu adalah 100 derajat Celcius. Selanjutnya, titik didih larutan. Larutan tadi, jika air ditambah gula akan naik sebanyak 3,04094 derajat Celcius. Sehingga kenaikan titik didih air sekarang adalah 103,041 derajat Celcius. Mungkin cukup tentang penjelasan kedua program. Terima kasih teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Dan tujuan dari dibuatnya video ini adalah agar teman-teman sekalian dapat memahami konsep C++ dan bisa mengerjakannya di rumah masing-masing. Dan semoga program yang saya buat ini berguna untuk teman-teman, adik-adik, dan tidak disalahgunakan. Dan yang terakhir tujuannya adalah untuk memenuhi nilai tugas besar PKS, pengantar komputer software 2. Mungkin cukup sekian video presentasi tentang program dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Jika ada salah itu murni dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih besar kepada banyak-banyak terima kasih kepada kakak-kakak asisten yang telah membimbing saya, dan hormat saya dan terima kasih saya kepada Bapak Angga yang telah membimbing saya dalam mengerjakan dan mengajarkan saya tugas-tugas PKS ini. Saya mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.